Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Esti Belajar. Kali ini akan sharing materi perpajakan, materi ekonomi kelas 11 SMA. Sobat Esti, apa sih pajak itu? Dan kenapa harus membayar pajak? Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dapat diambil kesimpulan pajak memiliki ciri-ciri: 1. Kontribusi wajib pajak kepada negara. Yang kedua, bersifat memaksa. Yang ketiga, berdasarkan undang-undang. Yang keempat, tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Yang kelima, digunakan untuk penyelenggaraan negara dan kemakmuran rakyat. Jika wajib pajak tidak taat pajak, akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, Sobat Esti, fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama, fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi yang kedua, fungsi mengatur, regulasi. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Antara lain dengan memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misalnya mengenakan pajak pertambahan nilai. Pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak digunakan untuk mendorong ekspor dengan mengenakan pajak barang ekspor 0%. Fungsi yang ketiga, pajak memiliki fungsi distribusi, yaitu pajak dijadikan sebagai alat pemerataan pendapatan. Selanjutnya, Sobat Esti, manfaat pajak. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Beberapa manfaat pajak. Yang pertama, belanja pegawai, pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi pertanian, pasar, dan sarana umum lainnya. Manfaat pajak berikutnya sebagai sumber pembiayaan alat keamanan negara untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Manfaat yang keempat, memberikan subsidi, misalnya subsidi bahan bakar dan subsidi listrik. Manfaat yang kelima, untuk membayar utang negara. Manfaat yang keenam, menyediakan fasilitas bantuan kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Manfaat selanjutnya, menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha kecil dan menengah.
Berikutnya Sobat Esti, tarif pajak. Tarif pajak digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Tarif pajak ada 4 jenis. Yang pertama, tarif pajak proporsional sebanding, yaitu tarif pajak yang pengenaan pajaknya tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, pendapatan kena pajak PKP 50 juta, 75 juta, 100 juta dikenakan tarif pajak yang sama, 10%. Sehingga besarnya pajak tinggal mengalihkan PKP dengan 10%. Contoh pengenaan tarif pajak proporsional, misalnya pajak bumi dan bangunan 0,5%. PPN, pertambahan nilai 10%. Sobat Esi, tarif pajak yang kedua, jenis tarif pajak yang kedua, tarif pajak tetap. Yaitu tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besar jumlah pajak yang dibayarkan sama. Pendapatan kena pajak PKP, besarnya pajak ditentukan sama. Tetap ini contohnya untuk bea metre 3.000, 6.000. Yang di tahun 2001 ini akan direncanakan akan menggunakan metre 10.000. Jenis tarif pajak yang berikutnya, yang ketiga, tarif pajak menurun, degresif. Tarif pajak degresif yang pengenaannya menurun seiring dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak yang keempat progresif, naik, yaitu tarif pajak yang pengenaannya itu bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak. Contoh pengenaan tarif progresif PKP, pendapatan kena pajak 50 juta, tarif pajaknya 10%, sehingga besar pajaknya sebesar 5 juta. Pendapatan kena pajak 75 juta, tarif pajaknya 15%, besarnya pajak 11 juta 250.000 rupiah. PKP, pendapatan kena pajak 100 juta, tarif pajaknya 20%, besarnya pajak 20 juta. Seperti berikutnya, selain pajak, ada pungutan resmi lainnya. Pungutan resmi lainnya diantaranya ada retribusi, yaitu iuran atau pungutan yang dikenakan kepada masyarakat karena menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh negara atau pemerintah dan disetorkan melalui kas negara yang kemudian uangnya digunakan untuk pembangunan sarana yang sesuai dengan jenis retribusi. Sifat retribusi tidak ada unsur paksaan dalam pembayaran. Pembayarannya tergantung kemauan atau penggunaan si pembayar. Artinya, pembayaran retribusi hanya dikenakan kepada yang memakai atau yang menikmati jasa retribusi. Tidak selalu berhubungan atau bersarana dengan undang-undang.
Retribusi umumnya berhubungan dengan pembayaran atau pemberian imbalan atas penggunaan jasa secara langsung. Jenisnya ada 3 macam atau 3 bagian. Yang pertama, retribusi jasa umum, misalnya pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi yang kedua, jasa usaha, misalnya retribusi pasar, pertokoan, terminal, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, retribusi perizinan, contohnya izin mendirikan bangunan, izin untuk usaha, dan lain sebagainya. Pungutan resmi lainnya ada cukai, adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat atas pemakaian barang yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik atau sifat barang yang dikenai cukai memiliki ciri-ciri. 1. Barang yang peredarannya perlu untuk diawasi. Yang kedua, barang yang konsumsinya perlu untuk dikendalikan. Yang ketiga, dalam pemakaian atau dalam konsumsinya kemungkinan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidupnya. Dalam pemakaian atau penggunaannya perlu dilakukan pembebanan pungutan negara demi adanya keadilan dan keseimbangan. Misalnya barang yang dikenai cukai, etanol, minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun. Hasil tembakau seperti cerutu, sigaret, rokok daun, tembakau iris, dan hasil olahan tembakau lainnya. Jenis pungutan resmi lainnya Sobat SD ada bea. Bea dibedakan 2 jenis, bea masuk dan bea keluar. Bea masuk, pungutan yang dilakukan oleh negara yang dikenakan terhadap barang-barang impor atau barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan tujuan untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sedangkan bea keluar adalah pungutan yang dilakukan negara pada barang-barang yang akan diekspor ke luar negeri atau barang-barang yang dikeluarkan dari Indonesia dengan tujuan untuk dikonsumsi di negara tujuan. Tujuan pungutan bea untuk mengurangi jumlah impor, karena impor memiliki dampak buruk terhadap produk domestik atau produk dalam negeri, yaitu akan kalah saing dengan produk impor. Sobat SD, pungutan resmi lainnya yang berikutnya adalah sumbangan. Sumbangan adalah iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada orang-orang atau kepada golongan tertentu. Tujuannya adalah untuk menutupi pengeluaran yang pengeluarannya tidak dapat diambil atau dibebankan kepada kas negara dan hasilnya nanti tidak dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Jadi yang merasakan dan mendapatkan fasilitasnya hanyalah yang ikut membayar iuran atau pungutan tersebut. Contohnya adalah sumbangan wajib untuk pemeliharaan jalan. Sobat SD,
Secara ringkas, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya bisa diperhatikan dalam tabel ini. Dilihat dari dasar hukum, pajak itu dasar hukumnya adalah undang-undang. Sedangkan pungutan resmi lainnya bisa berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain sebagainya. Dilihat dari balas jasa, pajak tidak diterima secara langsung, sedangkan pungutan resmi lainnya dapat diterima secara langsung balas jasanya. Dilihat dari objeknya, pajak itu umum, sedangkan objek pungutan resmi lainnya orang tertentu. Dilihat dari sifatnya, pajak itu memaksa, sedangkan pungutan resmi lainnya sifatnya sesuai kebijakan pemerintah. Dilihat dari sanksinya, pajak sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang. Sanksi pungutan resmi lainnya sesuai kebijakan pemerintah. Dilihat dari jatuh temponya, pajak sesuai tahun pajak. Sedangkan pungutan resmi lainnya jatuh temponya sesuai dengan pemakaian. Sobat Esti, ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan pajak, retribusi, bea masuk, bea keluar, cukai, dan sumbangan? Jelaskan serta beri contohnya. Sobat Esti, sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga ada manfaatnya, ada kekurangan untuk dimaafkan. Sampai jumpa dengan video Esti belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.